Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Siap-siap mau beribadah nih. Iya dong Kak Fon. Tuh teman-teman Rocky semua udah pada siap nih nungguin kita. Oke, kalau gitu kita sapa dulu ya teman-teman yang ada di rumah. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di ibadah kita pagi ini. Kak Foni ditemani oleh Rocky mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Benar nggak Rocky? Benar Kak Fon. Tapi teman-teman kita doa dulu ya. Kita mau berterima kasih, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Oke, kalau begitu kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Rocky juga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kalau semalam Tuhan sudah menjagai kami pada waktu tidur, dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mau memuji Tuhan, menari, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Di dalam namamu kami semua berdoa. Amin. Kak Foni, waktu tadi ke rumah Rocky, cuacanya gimana tuh? Cerah? Terang nggak? Bener Rocky, tadi cuacanya cerah terang karena ada sinar matahari yang bersinar. Rocky tahu siapa yang menciptakan matahari? Rocky bukan? Rocky nggak bisa Kak. Cuman Tuhan Yesus aja yang bisa bikinnya. Tuhan Yesus bisa bikin burung, bikin bunga. Wah, banyak deh Kak. Nah, kalau begitu kita nyanyikan pujian yang berikut ini ya, tentang Tuhan yang menciptakan matahari, burung, bunga, semua untuk memuji Tuhan. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Let's sing together teman-teman. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita.
indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Rocky, bener nggak kasih Tuhan itu lebih indah dari pelangi? Benar sekali. Benar, Kak. Kasih Yesus, Indah, indah, oh indah. kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari Iya, lebih indah dari apa ya? indah dari bintang Terus, di langit, lebih indah lagi dari apa lagi? dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, siapa? Oh Yesusku, siapa adik-adik? Oh Yesusku. Teman-teman, yuk kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami dan telinga kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, sepanjang bulan Maret ini kita akan belajar tentang hati yang melayani. Are you ready? Kita saksikan dulu yuk video berikut ini. Enjoy! Bulan Februari kemarin kakak-kakak sekolah minggu berbagi kasih nih adik-adik sama teman-teman kita dan orang tua mereka. Mereka sering disebut sebagai anak-anak raja adik-adik. Kakak-kakak sekolah minggu ngajak mereka berdoa, bernyanyi, lagunya yang ini loh. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Luar biasa ya adik-adik. Adik-adik bisa lihat kondisi mereka, keadaan mereka. Kakak-kakak sekolah minggu melayani teman-teman kita dari anak-anak raja ini. Bahkan ada satu nenek yang didoakan karena sakit adik-adik oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kita berbagi bukan karena kita boros, bukan karena kita berkelimpahan, tapi kita memberi apa yang ada pada kita adik-adik.
adik-adik, ini jadi satu contoh tentang hati yang melayani. Kita bisa memberi, melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tahu nggak adik-adik, tujuan Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia adalah menjadi korban penebusan bagi orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus bilang nih ke murid-muridnya, kalau 2 hari lagi dia akan ditangkap dan disalibkan. Loh, itu tuh siapa yang kumpul-kumpul? Hei, ada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Hah, ada Kayafas juga. Wah, mereka sedang merencanakan sesuatu adik-adik. Mereka merencanakan untuk menangkap Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus ditangkap ya? Yuk kita baca Alkitab kita yuk. Dari Matius 26 ayat 6 sampai 13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak wangi itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin," adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Adik-adik, kita tahu sekarang bahwa yang pertama, Tuhan Yesus tuh rela mati buat kita, buat Kak Feli, buat adik-adik semua, buat kakak-kakak sekolah minggu semuanya, buat papa mama kita dan buat semua orang. Yang kedua, kita harus mengutamakan Yesus di atas segala-galanya adik-adik. Seperti wanita tadi, wanita itu berinisiatif adik-adik. Dia memberikan minyak yang paling mahal ya, minyak narwastu, di buli-buli pualam yang sangat mahal juga tempatnya. Tahu adik-adik bahwa Kak Feli punya sesuatu. Adik-adik, minyak narwastu itu katanya 300 dinar, sama dengan upah pekerja sepanjang 300 hari. Lama ya adik-adik. Kalau dikalikan sekarang, minyak narwastu itu hampir 30 juta. Kalau Kak Feli keluarin uang 200 rupiah, bisa nggak beli minyak narwastu? Nggak bisa. 500 rupiah nggak bisa juga adik-adik. Masukin kantong aja ya. Kalau Kak Feli masih punya uangnya nih. Kalau 10.000 belum bisa. 20.000 nggak bisa juga. 50.000 nggak bisa. 100.000 juga nggak bisa. 100.000-nya harus banyak adik-adik. Harus 30 lembar baru bisa beli. Wah, mahal banget ya ternyata. Tapi wanita tadi mau memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Begitupun kita adik-adik, mau memberi yang terbaik. Contohnya, adik-adik bisa dengar-dengaran dengan papa mama. Kalau disuruh bangun cepet, bangun. Terus kalau disuruh tidur cepet, tidur dengan cepat. Terus kalau disuruh belajar, belajar. Ikuti perintah papa dan mama. Terus rajin saat teduh, baca firman, berdoa setiap hari. Ya adik-adik ya, kita sama-sama memberi yang terbaik untuk Tuhan, mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Saatnya kita lihat hafalan adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita
mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi yuk. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yes, keren. Adik-adik, kasih Allah buat kita sangat besar. Bahkan seluruh isi Alkitab mencatatnya bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kita. Adik-adik balita, batita bisa bernyanyi, menari, memuji, dan yuk sama-sama yuk kita kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Semangat ya, pasti bisa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Pasti semuanya sehat. Adik-adik, hari ini Kak Devi lagi senang karena sebentar lagi mamanya Kak Devi akan berulang tahun. Jadi Kak Devi punya rencana untuk mengirimkan sebuah kado ke mamanya Kak Devi yang ada di luar kota. Nah adik-adik, kemarin itu Kak Devi sudah berlatih untuk membungkus kadonya. Ini dia kadonya adik-adik. Menurut adik-adik, ini sudah bagus belum ya kalau Kak Devi nanti kirimin ke mamanya Kak Devi? Menurut Kak Devi juga iya sih, belum terlalu bagus ya adik-adik. Karena kemarin itu Kak Devi terburu-buru membungkusnya. Jadi nggak bener-bener Kak Devi bikinnya, nggak konsentrasi Kak Devi bikinnya. Nah adik-adik, rencananya sekarang Kak Devi mau mencoba untuk berlatih membungkus kado lagi biar hasilnya lebih bagus. Dan Kak Devi mau bersungguh-sungguh lagi, lebih konsentrasi lagi biar hasilnya lebih bagus. Dan Kak Devi akan bikin kadonya pakai bungkus kado yang lebih bagus juga seperti ini. Nah menurut adik-adik, kira-kira nanti Kak Devi bungkus kadonya akan lebih bagus nggak ya dari ini? Adik-adik pasti penasaran kan? Yuk kita ikuti proses bungkus kadonya. Nah adik-adik, menurut adik-adik mamanya Kak Devi akan lebih senang menerima kado yang mana ya? Yang seadanya dan tidak rapi seperti ini? Atau kado yang terbaik ini? Ya Kak Devi juga percaya pasti mamanya Kak Devi lebih senang kalau menerima kado yang terbaik ini. Nah adik-adik, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan senang sekali saat kita memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, ternyata saat kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, ternyata hasilnya lebih bagus dan lebih baik ya. Nah adik-adik, sama seperti perempuan yang mengurapi Yesus di cerita firman Tuhan tadi.
dia juga mau memberikan yang terbaik yang dia miliki dengan memberikan minyak wangi yang mahal untuk mengurapi Yesus. Dan dia juga mau melayani Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, percaya nggak? Adik-adik juga bisa loh memberikan yang terbaik yang adik-adik miliki untuk Tuhan Yesus. Caranya gimana Kak? Nah misalnya nih adik-adik, saat ibadah online, saat kakak-kakak Gimba mengajak adik-adik untuk menyanyi, untuk menari, adik-adik boleh turun dari kursinya, adik-adik boleh melompat-lompat, adik-adik boleh bernyanyi, menari untuk memuji Tuhan. Itu salah satu contohnya adik-adik mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Atau misalnya adik-adik yang memiliki talenta bernyanyi, menari, atau membaca puisi, atau menggambar, atau bermain alat musik. Adik-adik boleh minta bantuan mama papanya untuk merekamkan, dan adik-adik boleh minta bantuan mama papa untuk mengirimkan videonya ke kakak-kakak Gimba. Nanti rekamannya akan ditayangkan di sesi bagi berkat. Itu juga salah satu contoh adik-adik mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah adik-adik, Kak Devi punya satu lagi nih contohnya nih. Misalnya saat malam hari udah ngantuk, udah pengen tidur, udah capek, tapi tiba-tiba adik-adik ingat adik-adik belum doa malam. Nah adik-adik bisa bergegas duduk, adik-adik bisa dengan semangat untuk berdoa doa malam dulu. Nah setelah itu baru adik-adik bisa tidur. Itu pun salah satu contoh adik-adik mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah bisa kan adik-adik mencobanya di rumah? Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau berdoa ya. Adik-adik bisa lipat tangan, bisa tutup matanya. Adik-adik ikuti doa Kak Devi ya. Tuhan Yesus, aku mengasihi-Mu. Aku mau belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena aku percaya Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengarkan persembahan dari teman-teman kalian. Ruki juga mau lihat kan teman-temannya? Mau kamu nih? Asik. Yuk, kita lihat sama-sama. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup memulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak
keren-keren ya penampilan dari teman-teman kalian. Kakak menunggu loh video-video yang lain dari kalian. Nah adik-adik, tadi kita sudah menari, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Gak terasa kita mau selesai di ibadah kita. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Semuanya mau? Yuk, kita angkat tangannya yuk. Tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidup adik-adik. Kami berdoa Engkau memberikan hati untuk mengenal Engkau lebih lagi. Hati yang bergemar suka untuk melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami memberkati Papa dan Mama mereka. Mereka, Tuhan Yesus, diberikan hikmat kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak di dalam takut akan Engkau. Engkau mencurahkan Tuhan, kesejahteraan, pemeliharaan-Mu Tuhan yang sempurna atas keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas hidup adik-adik, atas kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa.